Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya ingin menyampaikan terkait tentang salah satu alat yang digunakan dalam penelitian mikrobiologi, yaitu sentrifugasi. Nah, sentrifugasi itu adalah alat yang biasa digunakan dalam proses pemisahan sampel berdasarkan berat partikel dari masing-masing komponen sampel tersebut terhadap densitas layangnya. Nah, jadi sentrifugasi ini adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen dari sampel itu sendiri. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Yaitu dengan memutarkan sampel yang sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi dengan kecepatan yang tinggi dan dimiringkan seperti itu sehingga membentuk suatu sudut. Nah, jadi nantinya dari perputaran sampel itu dengan sudut tertentu menghasilkan gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Nah, gaya sentrifugal ini adalah gaya yang mendorong sampel tersebut untuk menjauhi pusat putaran pada benda yang bergerak melingkar. Nah, sudah saya jelaskan dari awal terkait tentang fungsi sentrifugasi itu adalah pemisahan komponen sampel. Itu adalah inti dari fungsi sentrifugasi ini. Di mana untuk lebih jelasnya beberapa contohnya seperti bisa memisahkan partikel atau sel darah, bisa memisahkan endapan partikel, bisa mendapatkan elemen-elemen seluler yang berkonsentrasi tinggi atau hingga berkonsentrasi yang rendah pada suatu cairan biologi, hingga kalau di penerapannya di ilmu kelautan bisa memisahkan komponen sampel sedimen perairan dan hingga bisa memisahkan sel sampel biota laut atau karang dan bisa digunakan dalam berbagai pemisahan sampel lainnya. Nah, di sini ada dua sebenarnya jenis sentrifugasi. Ada sentrifugasi diferensial yang dimana itu pemisahan sel berdasarkan ukuran sampel partikel sehingga nanti bisa kita lihat perbedaan kepadatan partikel itu berdasarkan ukuran, di mana ada yang tinggi, partikel yang memiliki kepadatan tinggi atau ukuran yang besar, hingga ke partikel yang ukurannya kecil. Nah, sedangkan sentrifugasi gradien densitas ini itu digunakan dalam memurnikan organel subseluler dan makromolekul. Nah, jadi gradien ini dapat dihasilkan dengan menempatkan lapisan demi lapisan media gradien. Nah, di sini terkait komponen sentrifugasi itu ada 6. Nah, pada dasarnya sebelah kiri itu adalah komponen utamanya, sebelah kanan ini hanya untuk pengatur dari alat sentrifugasi ini. Nah, jadi komponennya itu terdiri dari sentrifuge atau yang berfungsi dalam menggerakkan proses sentrifugasi, di mana di dalamnya ada motor. Jadi motor itu dihubungkan sama sentrifuge sehingga sentrifuge juga ikut berputar, memutari sampel tersebut. Ada rotor juga. Nah, rotor ini tidak bergerak. Dia letaknya di tengah-tengah sampel sehingga menjadi poros atau pusat rotasi putaran. Nah, ada juga tabung sentrifug. Nah, tabung sentrifug itu adalah tempat yang berputar juga di mana lokasi di mana sampel itu akan diletakkan, dan di tabung sentrifug ini kita bisa atur sudut kemiringan dari sampel itu sendiri. Nah, sebelah kanan itu untuk mengaturnya ada speed control, untuk mengatur kecepatannya, ada timer untuk mengatur waktu, dan brake system untuk pengereman motor apabila kita ingin menghentikan proses kerja dari sentrifugasi ini. Nah, di sini ada prinsip kerjanya. Sebenarnya prinsip kerjanya pertama, tabung sentrifug yang tadi berputar setelah kita tentukan sudutnya, kita putar dengan kecepatan yang tinggi sehingga menciptakan gaya medan gravitasi yang arahnya keluar relatif menjauhi pusat rotasi tadi. Itu efek dari gaya sentrifugal tadi, sehingga mendorong partikel yang ukurannya besar itu semakin ke bagian bawah tabung. Nah, di sini kecepatan rotasi itu kira-kira
sekitar 1000 sampai 15.000 rpm. Nah, jadi kecepatan rotasi ini akan mempengaruhi gaya sentrifugal dari sampel. Nah, jadi semakin tinggi kecepatan, semakin tinggi juga gaya sentrifugal yang didapatkan. Nah, lalu ada peningkatan dan penurunan gaya sentrifugal, di mana kecepatan yang sama nilai G pada partikel sampel akan meningkat saat bergerak ke arah bawah tabung sentrifug, tapi sebaiknya akan mengalami penurunan saat bergerak ke atas sentrifug. Nah, jadi semakin sampel itu semakin ke bawah, semakin pada kecepatan yang sama, maka partikel tersebut pada dasarnya mendapatkan gaya sentrifugal yang lebih besar. Nah, seperti itu dibandingkan dengan partikel yang di bawah. Nah, dari hasil dari semua proses dari sentrifugasi ini akan menghasilkan namogram yang menginformasikan jarak radial, kecepatan rotasi, dan nilai sentrifugalnya. Lalu ada pemisahan komponen sampel. Nah, jadi hasil dari sentrifugasi ini juga kita bisa melihat komponen-komponen yang ada dalam sampel itu. Nah, itu tadi terkait tentang sentrifugasi. Lalu apa sih implikasinya terhadap penelitian mikroorganisme atau ekosistem mikroba? Nah, ini jadi mungkin dari satu sampel di sini saya buat biar lebih mudah. Di sini ada sebelah kiri ada gambar sampel. Nah, gambar sampel ini ada 4 komponen ya. Jadi ini nih sebenarnya satu sampel. Nah, setelah kita pisahkan komponennya dengan sentrifugal, maka dihasilkanlah 4 komponen sampel ini. Nah, jadi 4 komponen sampel ini yang sudah dipisahkan itu bisa kita ukur bakteri-bakteri yang bisa kita ident, dan kita bisa tahu berarti di sini ada bakteri apa, di air ada bakteri apa, hingga di eritrosit. Nah, dari itu kita bisa mengasumsikan, kita bisa menganalisis kandungan-kandungan atau perbedaan dari kandungan bakteri yang ada di setiap komponen sampel, sehingga kita bisa menganalisis terkait hubungan bakteri tersebut dengan habitat atau dengan unsur yang ada di beberapa komponen ini. Nah, seperti itu. Itu adalah implikasi sentrifugasi ini dalam penelitian mikrobiologi. Nah, contohnya seperti yang sudah dilihat di slide ini, penelitian dari hasil penelitian beberapa peneliti mengatakan bahwa dalam koloni bakteri itu bisa tumbuh sekitar bahkan 3 ini yang sudah ditemukan teridentifikasi dari ini dari jenis urin ya. Jadi dibenihkan dalam agar darah. Nah, bisa dilihat di slide. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.